Apa deh? Coba notifikasi HP itu dianukan dulu, Pak. Oh ya, siap. Lupa. Itu Mohon maaf ya. Itu gara-gara itu Oke. penonton saya langsung pergi ya, Pak. Ustadz Bayu lagi di gurun. Cewek-cewek kan belakangnya kayak senja-senja, ada matahari di atas. Oke. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Ambung. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ya ada yang beda dari channelnya saya. Saya mengundang konten-konten kreator yang ada di Tarakan ya. Selamat datang Bapak Nugi. Ya, Kang Makbul. Dari Terima kasih sudah Nugi dari channel apa Nugi? dari channel YouTube Suraplas Nugianto. Weh, nama sendiri ya. Selamat datang Saudara Firdaus. Halo. Firdaus. Ya, siap. Ya. Selamat datang di Terima channel kasih ini. sudah Bu. diundang. Ya dong. Dari channelnya apa nih channelnya? PM, Coba ulangi. PM, Coba ulangi. IPM-ku channel IPM Kalimantan Utara. PM Kalimantan Utara channelku ya. Oke, selanjutnya konten kreator gokil nih menurut saya nih. Assalamualaikum Mas Bayu ya. Atau Ustadz Bayu bisa Ya. juga kita panggil. Panggil Mas aja, Oh ya. biar agak mahal. Gimana kabarnya Mas Bayu dari channel mana ini? By Matt Official ya. Oke, gokil. Itu dari namanya tuh ya, sudah mencerminkan kontennya tentang apa gitu. Ah, sudah. BY itu Bayu ya. Jangan Oh. lupa. Iya, kira selamat tinggal ya. Ya. Oke teman-teman, hari ini ya kita saya mau buat program nih karena biasanya di bulan Ramadan kan saya buat konten-konten, cuman karena kesibukan saya pengen buat konten yang baru gitu, kayak ngobrol gini, kayak podcast kayak youtuber lain, Pak. Bener aja, bro. Tema hari ini kita bahas tentang berkarya selama pandemi, karena selama pandemi ini kita di rumah aja, bahkan kalau saya hitung-hitung sudah 3 bulan saya di rumah. Rambut saya tidak terurus, mata saya pakai kacamata. Kenapa? Karena mata saya hitam di sini. Bingung mau ngapain. Akhirnya salah satu cara terbaik kita adalah berkarya lewat media-media yang bisa kita. 3 orang yang Benar. ada di sini adalah konten-konten kreator yang bisa dikatakan mulai aktif saat pandemi ini datang ya. Suraplas, Firdaus, dan Mas Bayu. Mungkin saya ceritakan sedikit. Kalian ini buat apa gitu kan? Terus buat apa aja dulu di konten YouTube? Mungkin dari Mas Bayu mungkin. Halo, Mas Bayu. Ya, halo. Ya, silakan. Gimana tuh? Ya awalnya gini ya, karena saya kerja langsung aja ya. Ya, Sekolah, kemudian kan anak-anak santri-santri itu kan butuh pembelajaran. Sementara kalau matematika itu kalau cuman dikasih bahan PDF aja itu kayaknya kurang mantap gitu ya. kurang mantap sekali. Nah, kurang mantap banget gitu kan. Mantap gitu kan. Nah, Iya. Jadi kan ya kita buatkan video gitu supaya lebih mantap gitu. Oke, jadi memang kenapa buat video salah satunya pengen ngajarin anak-anak matematika itu biar lebih mudah dipahami. Iya, intinya. Nanti kita bicara soal teknik ya, kayak gimana kesulitannya. Kalau ke Nugi gimana? Buatnya apa nih? Terima kasih sudah dikasih bicara ya. Saya buat konten kreator dakwah ini di masa pandemi. Alhamdulillah juga kita sudah punya pengetahuan sedikit lah yang bisa kita bagikan ke teman-teman yang lain. Dan juga saya rasa ini sudah saatnya lah milenial sudah ngambil bagian gitu. Oke, gokil. Kalau Daus, apakah sama kayak Suraplas atau gimana?
Baik, saya itu tipikal orang yang senang tampil, senang ditonton gitu. Jadi berangkat dari keresahan bahwa dan tertampar dengan salah satu kata. Jadi sutradara film Jejak Langkah Dua Ulama ngomong gini, di orang kamu nggak capek apa jadi orang yang tontonin YouTube karya orang terus, mau sampai kapan nggak berkarya gitu kan. Akhirnya ya udah, karena saya juga coba bisa dikit-dikit ngedit video, tahu dikit-dikit cara merekam, ya mungkin di masa-masa pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk membuat banyak video edukasi, entah dakwah, entah itu video-video yang sifatnya adalah mengedukasi, menambah wawasan keilmuan para pelajar khususnya. Karena dari kemarin-kemarin pengen aktif gitu ya, pengen aktif, cuma banyak kesibukan lain di samping pekerjaan, di samping aktivitas juga apalagi namanya sebagai sekum di PW. Nah, karena sekarang udah diliburin, dirumahin aja apa-apa kegiatan, ya sudah puncak, dan saya pikir perlu untuk konten-konten edukasi itu kepada kepada orang-orang. Karena waktu saya lihat, saya buat untuk diri saya pribadi waktu itu, saya buat di Instagram untuk orang nanya-nanya, ternyata banyak respon. Ada yang respon? Kalau iya, lumayan banyak yang respon pada saat awal-awal saya buat. Ayo tanya-tanya nih, tentang apa aja gitu kan. Nah, akhirnya ternyata banyak yang nanya, dan saya pikir, oh ya sudah, karena ada ada juga instruksi dari PPIPM untuk bidang KDI itu, bidang KDIPP, aktif. bidang KDIPP IPM itu untuk meneruskan ke seluruh bidang KDI itu aktif, menyiarkan konten-konten dakwah. Ya sudah, kita pikir, ayo KDI pikirin konsepnya, nanti saya coba untuk bantu meramu bagaimana mematangkan konsep itu gitu. Oke, baik. Jadi memang selama pandemi ini kita punya motivasi yang beda-beda gitu untuk buat kontennya. Nah, ini yang dulu juga saya buat itu alasannya apa ya? Kayaknya menyalurkan hobi gitu. Saya tertarik sama ngedit video, kayaknya gampang sih. Ngomongnya gampang, ternyata pas nyoba, wah, sulit sekali. Nah, ini soal teknis ini. Ini saya lihat ini kan kontennya beda-beda nih. Saya mau tanya, tingkat kesulitan membuat video itu seperti apa sih? Kayak dari prep, pasca, mungkin setelah syuting, bahkan kayaknya langsung ada yang syuting aja atau persiapannya. Saya lihat dari lempar ke Nugi dulu lah, kayak mana tuh? Oh iya. Tingkat kesulitan buat videonya gimana? Tingkat kesulitan ya ketika buat video itu, yang pertama konsep video yang mau kita angkat tuh apa? Karena yang pertama kali kita pikirkan itu bukan hanya sekedar kita nyampein sesuatu, tapi apa yang saat ini sedang dibutuhkan sama para viewers gitu. Mungkin saja seperti yang lagi viral ya, lagi viral. Jadi mikirin konsepnya itulah yang saya rasa agak sedikit sulit, karena kita nggak mungkin kan kita ngomong sembarangan, harus ada konsep yang kita susun sebelum kita rekam video tersebut terus kita publikasikan. Karena itu video yang kita buat akan menjadi tingkat kesulitan itu sih. Kalau soal rekaman dan sebagainya, insya Allah nggak ada problemnya. Nggak ada problemnya ya. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, nanti saya kasih lihat videonya Nugi seperti apa. Seperti ini. Nanti muncul tuh saya edit gitu. Ini nggak live streaming kan, offline. Iya, siap. Atau mungkin kayak Ustadz Bayu menghilang-hilang, Ustadz Bayu. Ya, hadir. Nah, tapi nanti sebelum saya ke Ustadz Bayu ya, Mas Bayu ya, saya ke Daus dulu. Gimana Daus tingkat kesulitannya buat video? Kalau saya pribadi di ngeditnya sih, karena apalagi namanya dengan spek laptop yang rendah, terus di samping juga di samping juga aplikasi yang lemot, masih aplikasi standar banget. Sebenarnya aplikasi nggak standar sih, banyak yang pakai juga kan. Saya pakai aplikasi Filmora, cuma kan saya pakai yang crack, udah gitu yang paling rendah lagi. Waduh, itu kayak dan beberapa. Iya, cuma kan saya pikir saya juga baru belajar, jadi mungkin saya pelajari dulu fitur-fitur yang ada itu sebelum saya melangkah lebih jauh gitu. Oke teman-teman, sebelum lanjutnya ada tamu sebenarnya. Kenapa Bu? Baik Kak. Mau beli gula mungkin tamunya. Saya syutingnya di luar, mohon maaf. Kenapa juga di kamar? Gelap kamar gue.
Oke, kalau soal konsepnya itu seperti apa kalian? Daus konsepnya Kalau Daus. konsep alhamdulillah gak enak sih. Ya. Kita kan karena bawa nama PWI PM Kaltara, jadi ketika saya buat kayak saya nampung pertanyaan, teman-teman yang lain nampung pertanyaan, terus saya coba untuk padukan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kita buat dia jadi satu tema. Setelah jadi satu tema, kita coba untuk cari pembicara yang handal berbicara tentang tema tersebut. Kalau konsep, alhamdulillah agak aman sih. Paling yang kurang. Kalau ya, Nugi, kalau konsep alhamdulillah masih banyak. Kalau Nugi tadi kesulitannya di mana tadi? Konsep juga ya? Konsep ya. Kalau teknis editing kayak gimana? Sama juga? Kalau editing kan karena gini, saya kalau setelah ngedit itu saya simpan save di mana ketika saya buat video baru ganti apa saja tulisan yang mau saya taruh gitu. Jadi sudah hilang suaranya. masuk. Tes, halo, selamat siang. Ya mohon maaf ya teman-teman, ini kayaknya kadang-kadang jaringannya hilang-hilang gitu. Nah, kenapa saya keluar di halo. Lanjut tadi Nugi soal apa namanya? Editingnya gimana tadi? Kalau soal edit sih ada sedikit kesulitan sih, cuman namun ya, saya itu kalau sudah selesai ngedit, saya simpan hasil editan tersebut. Jadi saya tinggal sama tambah tulisan yang mau saya taruh gitu. Oke. Nah, ini yang mungkin yang ilmu pasti nih, yang kebayang nggak sih matematika taruh di YouTube itu seperti apa? Kebayang nggak sih sulitnya gimana? Kita langsung tanya kepada Mas Bayu, gimana sih tingkat kesulitan buat konten Anda gitu. Halo Mas Bayu. Apakah saya kehilangan konten? Tes. Halo. Coba halo Mas Bayu. Halo, cek. Oke. Gimana keadaan lapangan? Tunggu dulu ya. Saya ganti pakai hotspot biar kencang gitu. Bentar. Cek sound. Bentar lagi tuh Bang. Halo. Ya, halo. Oke, lancar sudah ya. Oke. Ya, silakan Ted. Gimana tuh? Kalau untuk matematika itu kalau masalah konsep itu sudah ada ya. Soalnya kan saya kan pakainya buku gitu. Jadi udah siap gitu. Cuman permasalahannya kalau untuk matematika itu kita sama seperti yang lain, kita cari yang viral. Nah, kalau untuk di viral di bidang pendidikan itu kan masalah ini apa? SBMPTN. Yang kan? lagi naik. Jadi ya itu harus kejar gitu. Jadi kalau bisa ya sehari 2 atau 3 video gitu yang di upload. Nah, cuman ya itu tadi permasalahan apa paling banyak itu ada di bagian ini apa? Editing. Itu kira-kira untuk satu video, nanti saya tanya satu-satu. Butuh berapa lama waktunya? 4 jam, 6 jam, 15 menit? Satu video ya kira-kira 2 jam mungkin. 2 jam. Itu ya. Editing. Itu durasi 10 sampai 15 menit ya. Itu 2 jam. Tapi kalau untuk dari awal video sampai akhir video kira-kira berapa jam? Jadi total 3 jam. Total keseluruhan dari syuting, terus ngedit, terus dubbing suara. Kira-kira itu sekitar 3 jam lah. 3 itu jam untuk durasi maksimal 15 menit lah. Video untuk 15 menit. Gokil sih. Kira-kira gearnya apa sih? Tahu nggak sih gear yang alat-alat? Yang di sepeda itu. Alat. Tidak dong. Nggak apa-apa. Pakai Kalau sepeda. saya pakai kalau untuk alat sendiri ya pakai ini apa? Alat untuk nulis itu kan? Itu pakai Wacom, alat apa yang pad gitu ya? Apa sih pen, namanya? Ya. Ada pennya gitu ya? Ya, kemudian kalau untuk editnya ya pakai HP, pakai laptop. Soalnya kalau saya kan pakai ini apa? KineMaster. KineMaster jadi juga. Pakai HP aja udah bisa. Artinya file yang apa sih namanya tuh, yang dari pen dulu, tulis dulu angka-angkanya itu syutingnya bisa ya?
Iya, terpisah. Sip, ya. Kalau yang teman-teman yang lain tuh, kalau buat satu video kira-kira butuh durasi berapa lama? Kalau Sur Atlas mungkin, karena mungkin kayak konsepnya syuting sendiri apa gitu. Kalau saya sih ya dari editing ya, biasanya paling banyak durasi yang saya ngambil itu paling banyak itu sudah 3 menit. Dan untuk editingnya itu paling lama itu sudah 1 jam. 1 jam. Sama syuting tuh? Ya itu enggak, itu sama syutingnya sekitar 1,5 jam lah. Plus editing. Oke ya, rata-rata jam ya. Kalau Daus gimana? Daus ini kan kayak keliling dulu, syuting dulu, editing sendiri. Iya, Cok. Aduh. Relawan banget. Saya itu kalau syuting janjian dulu nih sama yang apalagi namanya sama orang yang bakal ngisi di YouTube kita. Udah janjian, kurang lebih butuh waktu 15 menit untuk bertemu dengan orangnya. 15 menit nggak langsung syuting. Kita ngobrol panjang sejam sampai 2 jam. Contoh misalnya saya jalan habis Isya gitu. Habis Isya saya ke tempat orang itu, biasa jam-jam 9 atau jam setengah 10 baru mulai syuting. Nanti belum lagi yang salah-salahnya, trouble dan sebagainya, clear-nya ya paling nggak di jam 12 udah clear syuting. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 sudah 5 jam. Ditambah lagi dengan ngedit butuh waktu 3 jam sampai 4 jam karena saya ngedit di Photoshop juga untuk sama di Filmoranya untuk ngedit videonya gitu. Ya paling enggak adalah 8 sampai 10 jam lah. Sampai kira-kira. Itu lama. Untuk durasi berapa? Berapa menit itu? Sebentar aja tuh Bang, paling 15 sampai 20 menit juga. Lumayan mantap ya. Cuman dia kan bedanya karena Mas Bayu kan kayak ada apa sih namanya? Ada scene-nya nih. Oke, selanjutnya kita bahas selanjutnya. Kayak ada slide-nya. Kalau Daus mungkin kayak satu tempat doang gitu ya. Satu tag doang gitu ya. Satu tag doang. Syutingnya gampang, cuman kayak prosesnya yang lama gitu kali. Iya, syutingnya gampang aja. Ngeditnya apalagi kalau kata-kata yang salah-salah itu kan. Biasanya apalagi kalau narasumber yang teliti kata-katanya dia sendiri. Biasanya kalau ada katanya yang kayak harus dipotong gitu. Halo, Daus? Ya, Kak? Ya gimana? Kalau narasumber kata-katanya apa? Biasanya narasumber itu kan kalau menyampaikan kata-kata dia biasa pakai kata ada e-nya, ada gagap-gagapnya gitu kan, atau paling tidak dia ada kata-kata yang mirip. Kata yang dia ucapkan yang kalimat ini dengan kalimat berikutnya itu hampir mirip artinya. Jadi biasanya dia memilih salah satunya saja, langsung lanjut ke next kata-kata berikutnya. Biasa yang bikin lama tuh di situ. Ditambah lagi dengan lemotnya aplikasi yang kadang not responding. Itu sih yang bikin lama sebenarnya. Sepertinya butuh endorse Asus ROG ya ini ya. Harus kayaknya Bang. Ya, makanya kita 13 juta aja tuh saya lihat. Aja ya. Ginjal saya satu ini enggak cukup juga. Kalau mau tanya pengalaman mungkin kayak pernah nggak sih setengah mati syuting setengah mati sudah sudah eksekusi barang ini tinggal kayak gara-gara satu hal aja nggak jadi tayang. Saya sering sih syuting nih kan, saya banyak nih syuting dulu buat konten sembarang aja dulu waktu masih jadi mahasiswa, kayak ngomongin mahasiswa lah, terus pas kadang ada konten-konten yang sensitif, kadang pas lagi editing ada bermasalah. Pernah nggak sih kayak pas syuting pas ngedit ujung-ujungnya nggak jadi tayang, entah itu masalah teknis atau masalah kesengajaan, nggak tayang deh, sensitif soalnya. Ada nggak? Mungkin dari Mas Bayu dulu. Mas Bayu. Kalau saya ada sih sekali, itu udah panjang ya kan. Nah ternyata kan awal-awal kan pakai papan tulis tuh saya. Pakai papan tulis saya lihat itu. Waktu belum ada duit tuh buat beli pentap ya kan. Tuh. Jadi awal-awal pakai papan tulis, jadi udah panjang ternyata ini saya juga bingung tuh nyari jawabannya, ternyata salah soal gitu loh. Padahal rekamannya udah jalan gitu kan. Di sini saya pikir kok jawabannya nggak ketemu pikir saya.
Ya itu, ya akhirnya udah hapus. Kemudian besok saya buat lagi baru sesuai apa, maksudnya saya kerjakan dulu semua gitu kan, baru saya ini tampilin. Soalnya kan awal-awal itu kan langsung ya soal gitu. Ini temu soal kerjain ya, soal murni soal langsung dikerjain depan gitu kan, gitu. Sekalinya udah kelamaan, udah gara-gara salah soal itu, aduh. Iya. Problemnya. Kalau Nugi gimana Nugi? Problemnya gimana? Kalau saya sih ya problemnya Kak, kalau soal uploadnya ya, kalau saya tuh hari ini konsisten ya. Saya tuh rekamannya kemarin. Saya tuh sudah pastikan hari ini saya rekaman, besok saya upload. Hari rekaman, malamnya saya ngedit atau sore ngedit. Nah, jadi kadang satu hari itu saya buat 2-3 video. Nah, 3 video itu dibuatkan cadangan untuk hari-hari berikutnya. Kayak misalnya dan hari juga ini gitu ya. Sehingga memberikan saya space waktu untuk memikirkan konsep yang lainnya. Karena Nugi ini konten kreator atau yang sering buat video yang satu hari satu kayak Atta Halilintar. Ya targetnya sih awalnya satu hari satu. Tiap hari upload. Ya. Itu pokoknya ketika saya sedang share di grup-grup IFM Muhammadiyah gitu, muncul kadang-kadang dia. Gila nih anak. Tiap hari buat kayak mana. Karena apa ya? Kalau kita sudah punya sendiri, kita nggak bagiin tuh rasanya kayak nggak srek gitu ya, Kang Akul kan. Buru-buru gitu. Nanti kita masuk ke tahap di situ. Mungkin kita selanjutnya ke Daus dulu. Gimana Daus tingkat? Karena kayaknya PW ini kan saya lihat kadang seminggu sekali gitu ya. Mungkin ada nggak waktu pas sudah lama-lama nunggu tahun ini nggak jadi tayang? Saya tuh waktu di awal-awal Ramadan kan, kita tuh konsisten hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6 kita upload terus. Setelah itu pada hari ke-18 lagi baru ngupload. Hari ke-18 lagi puasa baru ngupload. Habis itu nggak lama hari kedua-dua lagi. Nah, hari kedua-dua sampai saat ini belum ada lagi nih. Karena apa ya? Karena di samping kita jadi relawan juga di apalagi namanya di Lazismo, terus kadang badan tuh juga lelah, kadang yang paling saya jengkel kalau laptop sudah gagal respon, bukan lagi aplikasinya tapi laptopnya. Kadang laptop saya itu kan gagal respon juga kan, jadi akhirnya ya udahlah, udah kehilangan mood gitu kan, akhirnya udah jadi sampai jumpa laptop. Install ulang. Itu problemnya. Oke, jadi tapi ada nggak yang nggak jadi tayang? Banyak. Saya udah nampak. Ini ada 6 video. 5 apa 6 video deh. Saya lupa 5 atau 6 video yang harusnya udah upload kemarin tapi belum selesai, dan ini tinggal 3 hari lagi puasa, Pak. Oke. Ngelihat keresahan teman-teman ketika ngedit, ngelihat kendalanya pas proses syuting, terus banyak kegagalan, banyak miss lah yang ketika saat kita pengen buat video. Ini pertanyaan yang selanjutnya, apa sih yang membuat pengen buat lagi? Kalau saya tanya soal tujuannya adalah AdSense, kayaknya mungkin masih panjang kan, karena syaratnya minta ampun. Masih panjang banget. Apalagi kita YouTuber yang baru 2-3 bulan gitu kan. Tapi motivasi selain itu tuh apa? Dari Nugi mungkin. Ya, motivasi yang selalu mau buat terus gitu Kak ya. Ya. Awal mulanya tuh saya ini orang yang sering nonton video orang lain gitu ya. Nonton video orang lain, saya bilang, wah ini temanya bagus nih untuk saya angkat juga. Jadi saya bilang, saya angkat aja lah, jadi saya buat. Kalau sudah saya dapat hari ini, wah temanya bagus, saya langsung buat detik itu juga sih. Saya buat langsung detik itu juga. Dan juga saya merasa kalau saya punya pengetahuan sedikit lah, walaupun sedikit, kenapa saya nggak bagiin ke orang, ya kan? Saya mau juga ilmu saya bermanfaat. Jadi saya rasa kalau saya buat tiap hari nggak apa-apa lah, biar saya capek atau apa, tapi setidaknya ada waktu saya untuk istirahat dan sebagainya. Tapi yang penting ada waktu di mana saya upload terus video, karena saya merasa
saya harus bagi pengetahuan saya ke orang-orang lain gitu. Oke. Daus gimana Daus? Kalau saya kalau saya kenapa mau buat video terus gitu ya? Karena saya mikir kan tuntutan sebagai aktivis yang pertama bahwa mengedukasi pelajar itu harus terus-menerus dilakukan gitu kan. Nah, maka salah satu caranya adalah harus bermain di media sosial juga, karena sekarang orang serba gadget, apa-apa lihatnya di media, apa-apa lihatnya di Instagram, di YouTube, itu aja orang lihat. Maka kita pikir perlu untuk buat satu konten edukasi untuk memberantas konten-konten sampah gitu kayaknya. Kan? Kayaknya itu sih yang buat saya tuh terus termotivasi gitu. Apalagi kalau ngelihat ada berita terbaru tentang orang buat video-video yang nggak berkualitas gitu. Waduh, ini apaan gitu kan? Iya. Tapi kadang sekarang itu konten yang beredukasi malah tertimbun ya daripada edukasi. Iya. Daripada video yang sebenarnya nggak beredukasi. Makanya tantangan tersendiri sih, cuma ya sudahlah, karena tujuan kalau bilang Kamakbul tadi tujuannya SS ya enggak lah, karena kalau pribadi itu mikirnya ya apalagi namanya tugas juga sebagai anak IPM itu untuk terus berkarya gitu. Maka rasanya kalau nggak ada buat karya itu rasanya kayak melalaikan kewajiban gitu. Rasanya kayak kalau kita berislam, kita nggak sholat itu kan melalaikan kewajiban. Ya kalau ber-IPM nggak berkarya itu melalaikan kewajiban. Oke. Itu Kamakbul. Oke, gokil. Ke Mas Bay, gimana Mas Bay? Apa yang buat senang? Karena saya lihat ini kan by Mad Official kan. Kayaknya satu-satunya yang ditarakan yang saya lihat ya, buat konten matematika yang nggak berhenti di Tarakan atau Kaltara bahkan saya sempat dengar kayak malah sering direspon sama yang di luar Jawa, di luar Kalimantan, daerah Jawa yang respon. Itu gimana, coba cerita apa yang membuat pengen buat video? Ya awalnya untuk anak-anak di sekolah aja, kemudian selanjutnya itu gini, kok pas waktu itu kan sempat libur tuh. Sempat libur sekolah berapa hari gitu kan. Kemudian saya lihat di YouTube Studio itu kan masih aktif gitu orang yang nonton video saya gitu Nah, jadi di situ saya melihat bahwa ternyata video-video saya itu juga dikonsumsi sama orang-orang di luar gitu. Di luar dari sekolah gitu. Kemudian kan setelah itu ya semakin semangat lagi, apalagi pas waktu itu dapat komentar. Dapat komentar, saya dapat email juga dari dari dosen di Jogja, UMY. Waktu itu beliau minta bahas soal Olimpiade Matematika. Nah di situ saya nggak kenal sama dia, saya juga nggak cuman kok tiba-tiba ada yang dapat gitu jadi di situ saya bilang berarti video-video saya itu diterima sama orang banyak gitu. Jadi ya semakin ini aja sih, semakin semangat jadinya gitu. Senangnya di situ ya. Iya. Oke, ini mungkin sebaliknya lagi pertanyaannya. Yang bikin kayak nggak semangat gitu, ada kan pernah dapat komentar, tapi kayaknya jarang sih dapat komentar yang negatif gitu kan, yang bikin sampai kayak down. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita sudahlah. Kadang saya jujur kenapa saya nggak pernah sering upload dulu, karena berada di titik jenuh gitu kan. Capek juga ya buat video gitu kan, kadang-kadang mau buat apa lagi ya, kayak lemes gitu video, tapi lama-lama nanti muncul lagi. Nah, pas berada di titik-titik jenuh gitu, apa sih sebabnya teman-teman yang lain? Pernah nggak ngerasain? Ke Ustadz Bayu mungkin lanjut lagi tadi. Pernah nggak ngerasain? Kalau ngerasain pernah ya, kemarin itu sempat 10 hari saya nggak upload gitu. Biasanya kan sehari satu gitu kan. Kemudian kemarin 10 hari itu nggak upload, itu gara-gara ini awal niat saya sebenarnya itu bukan
Google AdSense itu kan bukan. Nah, jadi awalnya itu pure hanya untuk sekolah gitu kan, ibaratnya semacam amal jariah gitu. Nah, ketika misalnya saya sudah nggak ada, orang-orang bisa nonton video saya dan bismillah aja, semoga yang mereka tonton bisa mengalir ke saya gitu kan. Cuman waktu itu sudah banyak yang nonton nih ya kan. Sudah sampai di mana-mana, sampai di Jawa, sampai di mana-mana. Nah, di situ saya mulai kepikiran untuk mencari itu Google AdSense. Ya, jadi nah di situ saya tuh mulai mikir, apakah keikhlasan saya ini berkurang gitu. Itu saya mikirnya di situ. Kemudian saya off sampai 10 hari. Saya berpikir itu. Kemudian saya juga nanya sama salah satu ustadz di MBS. Saya curhat ke dia dan beliau memberikan jawaban yang sangat menggugah semangat saya kembali untuk membuat video lagi gitu. Apa kata beliau yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman? Ya, kata beliau itu yang pertama diluruskan kembali niatnya gitu kan. Kemudian kalau masalah penghasilan dari YouTube itu bonus gitu. Bonus ya. Bilangnya. Jangan terlalu mengejar ke sana gitu. Itu aja sih pokoknya niatkan maksimal untuk jadi kayak 10 hari itu kayak gitu. Merenungkan diri gitu ya. Galau gitu lah. Galau kayak kita digantungin cewek gitu kan. Iya. Digantungin beneran galau. Gitu ya maksudnya. Astagfirullah. Saya ingat ya, jadi di MBS teman-temannya itu juga ada, kita punya satu ya, YouTuber juga, dan dia sudah monetize. Itu kadang-kadang buat, woi masa dia bisa kita nggak bisa. Ya itu. Jadi saya ngelihat prosesnya itu panjang banget sih. Beliau tuh upload terus, menarik juga isi kontennya, kajian, cara ngaji yang baik dan benar. Jadi akhirnya alhamdulillah dapat yang sepatutnya yang setelah dia usaha kerasnya gitu kan. Nah, saya lempar ke ada 2 Ustaz. Siapa lagi? Itu di MBS itu ada Ustaz guru BK, Ustaz Dedi. Ustaz Dedi juga ya. Sempat dulu sampai ratusan ribu ya. Ya. Tapi sayang karena sudah dihapus channelnya. Intinya maksudnya ya kalau mereka bisa kenapa kita untuk mengejar bonus. Oke, saya lanjut ke Daus deh. Ya, pernah nggak sih kayak, apalagi kan kayak jarang uploadnya, nggak kayak tiap hari gitu kan. Itu masa jeda itu kenapa? Apa yang buat Anda down, jenuh gitu? Saya tuh kadang kayak nggak pernah puas gitu dengan hasil video saya. Saya kalau nonton, aduh, kok editannya kelas rendah banget sih gitu kan. Saya mikirnya kok editannya begini-begini doang, cuma nambahin kata-kata doang, cuma nambahin backsound doang, cuma motong-motongin video doang, nggak bisa dibuat lebih kayak gitu ya. Saya mikir gitu aja terus. Tapi ya sudahlah, bagaimana juga keadaan gitu kan. Nggak bisa nggak bisa dipermak apa-apa lagi tuh. Kalau gitu mungkin sudah bisa dipermak, cuma ya itu sih yang kadang buat jenuh itu. Kalau yang kadang nggak ngupload itu ya sebenarnya jenuhnya bukan karena itunya, karena apa lagi tadi namanya, karena kondisi laptop ataupun ada pekerjaan lain gitu yang buat itu tertunda. Jadi memang masalah kadang di feelingnya gitu. Ya. Ini kayak gini gitu. Jadi kayak udahlah malas gitu. Iya. Nah, kalau makanya. Nugi gimana Nugi? Kalau saya sih, saya setuju sih sama Mas Bayu. Saya sepemikiran bahwa apa yang saya buat ini sebenarnya supaya bisa menjadi amal jariah juga buat saya. Nah, dan juga kalau ada sih waktu di mana pasti kita akan jenuh ya, tapi alhamdulillah saat ini saya belum rasain. Ada fase di mana saya akan jenuh, tapi saya rasa insya Allah nggak akan saya jenuh. Kalaupun saya masih bisa berbagi, saya insya Allah bagi sebisa mungkin lah. Saya ngupload kadang 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Ya kadang kita juga pakai salah satu strategi biar kita bisa narik penonton gitu. Kalau kita ngupload terus begini, kira-kira ada orang yang lihat nggak atau berapa hari gitu. Kalau mengenai
AdSense-nya itu sih, kalaupun kita dapat bonus dari situ ya itu mungkin rezeki dari kita yang Allah berikan kita dari konten yang kita buat ini ya kan. Yang penting fokus pertama kita adalah kita berbagi. Ya. Itu aja sih Kak. Surat las Nugiento. Oke. Mungkin terakhir ya closing statement dari teman-teman. Kasihlah pesan sama penonton saya yang jarang nonton saya ya. Kalau buat pesan terakhir. Ya soalnya kalau kalian kan mungkin. Tapi Kak Makbul. Hah? Aku kan punya teman kampus tuh kan, dia baru jadi konten creator juga kan. Dia itu menjadikan YouTube Kak Makbul itu sebagai motivasi loh, serius. Oh, ya Allah senangnya kun nih. Jadi gini ceritanya Kak Makbul. Ini ceritanya gini. Jadi kan aku punya teman kelas di kampus kan. Siapa namanya lo? Nah, jadi dia tuh tulis namanya nih. Ya, aku punya namanya Muklisin Laudin. Okay. Nah, dia itu punya keponakan. Nah, keponakannya itu masih umur 5 atau 6 tahun gitu kan, suka buat video. Nah, tantenya itu Acil nih berpikir mungkin kalau di-upload ke YouTube itu bagus gitu kan. Nah, akhirnya dibantulah sama si temanku itu untuk ngupload video dan sebagainya. Nah, waktu itu kan aku sering nge-share yang video ceramah Kak Makbul yang tahun lalu kan. Ya. Akhirnya dia lihat di situ, dia cerita sama tantenya, sampai mereka itu diskusi loh tentang YouTube Kak Makbul itu. Dan mereka menyayangkan kenapa. Iya, serius. Jadi mereka itu menyayangkan juga Kak Makbul, bahkan penontonnya sampai di angka 2.000 atau 3.000-an gitu. Tapi Kak Makbul udah off dalam waktu yang lama gitu, nggak ngupload video kan. Dan sangat disayangkan. Dan malah si tante itu ngomong loh, si tantenya teman itu ngomong, coba kau kasih tahu dia supaya aktif lagi, kontennya tuh bagus loh. Iya. Jadi kayak gimana gitu? Aduh, saya kayak gimana? Harus belajar dari Shifu. Saya kayaknya mau berhenti di MBS TV, kembali ke konten saya kembali. Jujur teman-teman, saya nih pegang 3 channel YouTube yang aduh ya Allah. Tapi ya gimana ya, namanya tuntutan kan. Jadi kayak gitu. Buat sembarang aja gitu. Pengen, karena niatnya awalnya kan jalankan hobi kan. Betul. Ya mungkin closing statement buat teman-teman, buat orang yang pengen buat video kah, atau pesan buat teman-teman yang sudah ada video tapi berada di titik jenuh kan, whatever, yang penting sebuah pesan yang bagus dari Mas Bayu kali ini. Mas Bayu mungkin yang soalnya di gurun nggak panas gitu. Soalnya beliau di gurun. Oke. Kalau dari saya untuk bagi yang baru mau mulai ya, itu jangan mimpi untuk dapetin dolar dulu gitu. Tuh. Nanti bisa-bisa baru 2-3 kali upload udah dilihat view-nya udah maksudnya nggak ada, ya udah selesai sampai situ. Biasanya gitu. Udah nyerah gitu kan. Nah, jadi niatkan dulu, kemudian berikan juga apa yang terbaik dari diri kalian gitu. Ya kalau bisa ini kita bikin sendiri gitu kan, bukan biasanya kan ada yang ada video apa sih namanya yang upload ya. Reuploader. Ya. Tuh. Yang video-video orang dipotong-potong. Nah, itu yang bahaya sih kalau menurut saya. Soalnya ini yang pertama dia melanggar hak gitu kan, kemudian yang kedua juga kayaknya juga nggak bakal dimulai gitu. Nah kalau misalnya mikirannya itu Google AdSense gitu. Oke. Ke Nugi mungkin? Ya, closing statement dari saya buat teman-teman semua yang mau jadi konten kreator, mari kita sama-sama berjuang. Ya awal mula memang kita ketika melakukan jadi konten kreator itu ada jenuhnya kita karena merasa penonton sedikit dan sebagainya, tapi itulah tantangan tersendiri buat kita bahwa kita harus tetap terus mengedukasi. Jadi apapun yang terjadi ketika kita jadi konten kreator, ketika itu baik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, tetap dilanjutin dan semangat. Oke. Daus mungkin selanjutnya. Ya, udah include banget ya Bang Bayu, Nugi. Saya pengen nambahin dikit aja bahwa
kita itu hidup, kita mau jadi orang yang ditonton atau mau jadi penonton, maka silahkan kita yang tentukan. Dan satu hal, berkarya itu adalah pekerjaan yang menurut saya mulia. Kita bukan hanya berbagi, kita bukan hanya mengedukasi, tapi kita memberikan banyak pelajaran berharga kepada banyak orang dengan karya-karya yang kita buat. Betul. Gitu. Dan bisa jadi dengan karya yang kita buat itu mungkin bisa menjadi salah satu jembatan untuk orang mungkin jadi baik, apalagi namanya membuat suatu hal yang positif atau bahkan melakukan banyak kebaikan. Maka teruslah berkarya, karena dengan berkarya Anda akan dikenang gitu. Cakep. Oke, terima kasih seluruh narasumber saya hari ini, luar biasa. Sebentar. Oh ya, gimana? Panasan, mau minum kan? Saya kalau ini apa ya, dengar Bang Firdaus ngomong nih rasanya kayak ini apa? Aduh. Di dalam demo gitu nah. Jadi rasanya pengen bakar ban aja saya. Sambil teriak-teriak merdeka gitu. Ke bawah. Orator memang Mas. Ke bawah jiwa oratornya kali. Gimana? Hampir ban sepeda saya bakar. Yang penting jangan bakar. Makanya Bang, lebih enak. Yang penting jangan bakar rumah Mas. Lebih enak jadi lebih enak jadi orator Bang, teriak-teriak depan GTM ketimbang ngedit video. Lebih enak jadi yang teriak daripada yang videoin dan ngedit ya. Oke. Itulah. Ada tambahan lagi yang lain? Sip lah. Sip ya, cukup ya. Terima kasih seluruh narasumber saya. Ini Mantap. adalah episode terbaik saya karena episode pertama, ya. Siap. Semoga kedepannya Tahun kita 2020 ya pertama ya. mungkin bisa setiap seminggu sekali ngomong-ngomong bahas apa gitu dari sudut-sudut pandang yang berbeda-beda gitu kan. Aman. Terima kasih dari Daus, dapat dari kontennya IPMku channel. Terima kasih Mas Bayu dari Baymate Official. Nanti kita cantumkan semua Terima kasih. YouTube-nya di deskripsi saya. Oke, Atalin. Terima kasih Siap, Suratlas Nagionto. Yang mau ganti nama kayaknya sulit banget sebutin. Yang tiru. Oke, nanti kayak Atta Lilintar butuh 10.000 like gitu juga enggak? Ya enggak sih? Dan komen. Enggak ya. Saya enggak terlalu begitu sih, capek saya minta. Saya nanti ada giveaway ya saya. Giveaway-nya uang panai saya. Uang panai sih. Weh, Ya di garis terdepan tuh. Sekarang nih Kak Makbul, ada Mas Bayu, bukan lagi uang atau pulsa, tapi motor. Iya, motor iPhone yang kayak harga motor juga. Mbak Imong tuh, sekarang lagi motor CBR dan sebagainya tuh. Kita tuh kayak ngeliat YouTube itu kan, ya Allah, mereka udah kelasnya bagi-bagi iPhone, apalah kita ini. Jadi penonton aja lah kadang-kadang. Memang lah, nalar pikirnya orang Indonesia itu berbeda-beda ya. Gokil. Ya tapi terima kasih ya. Nanti sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dari saya channel Siap. Ambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, udah lucu ini kalau nggak record ini. Record belum.